Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram, yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Abdul Aziz mata'anallah bituli hayatih. Al-mukarram wal muhtaram, yang saya hormati Al-Ustaz Zainuri. Al-mukarramun wal muhtaramun, para hadirin hadirat yang mana kita semua insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita berkumpul di Majelis Ta'lim At-Taubah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga siang hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur dalam taat. Allah berikan kita sehat wal afiyah. Allah berikan kita barakah fir rizki dunia akhirat. Allah berikan kita tetap iman Islam. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita udah 2 kali bulanan ya. Ini yang kedua. Dan insya Allah saya pengen baca kitab, tapi saya pengen yang hadir beli kitabnya. Mau apa enggak kira-kira? Mau ya? Terutama anak-anak muda, baik laki atau perempuan. Beli kitabnya murah, insya Allah enggak nyampe 50.000, enggak, paling 20.000. Murah apa enggak? Ini kitab kalau bacanya bulanan, kelarnya mungkin 2-3 tahun. Jadi 20.000 buat 3 tahun. Ya, murah apa enggak? Rokok berapa duit sebungkus? Hah?
20.000, 25, 3 tahun cukup apa enggak? Nah, sehari 25. Jadi mesti pegang kitab, ya. Insyaallah saya pengen baca kitab Ta'limul Muta'allim, karena fikih sudah dibaca oleh Al-Habib Ahmad, juga Al-Habib Alwi. Saya pengen baca Ta'limul Muta'allim. Apa artinya Ta'limul Muta'allim? Artinya mengajarkan orang yang belajar, mengajarkan orang yang belajar. Jadi kita belajar butuh ilmu. Kita ngaji harus pakai ilmu. Kita ngaji kan nuntut ilmu buat ibadah. Nah, ngajinya harus pakai ilmu, harus pakai tata cara, harus pakai syarat. Tidak bisa kita mencapai ilmu yang bermanfaat buat kita kalau kita tidak tahu tata caranya nuntut ilmu. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab yang di situ kesimpulannya menerangkan tentang akhlak, adab, cara orang untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut bisa menjadi manfaat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitabnya Ta'limul Muta'allim, karangan Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau ini madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Hanafi. Kok madhabnya Hanafi, Beb? Kan kita Syafi'i, ya. Kan kita Syafi'i. Kenapa madhabnya Hanafi yang kita pelajari? Ini bab adab, nggak apa-apa, asal jangan bab fikih. Kalau adab, akhlak, nggak apa-apa, ya. Kalau fikih, jangan dulu. Ya, fikih kita mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau adab mah sama, adab, tauhid, tuh, nahu, sorof, mau yang ngarang dari Syafi'i ke Hanafi ke sama aja. Kalau fikih jangan dulu. Itu ono pada belajar 4 mazhab, arba madzahib, ya. Banyak orang yang belajar fikih 4 mazhab. Sebenarnya kurang bagus orang belajar fikih 4 mazhab kalau fikih Syafi'inya belum telaten, belum benar, ya. Jadi fikih Syafi'i mesti benar, mesti bisa dulu semua, baru belajar 4 mazhab. Kan kita belajar buat diamalin, bukan buat nyohor. Diamalin apa nyohor? Ngaji itu buat diamalin, bukan buat nyohor. Jangan mentang-mentang ngaji, oh gua udah tahu 4 mazhab, mau ngapain tapi kalau nggak diamalin. Nah, jadi kalau Ta'limul Muta'allim yang karang Al-Imam Zarnuji, mazhabnya Abu Hanifah. Nggak apa-apa kalau bab adab juga. Kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab yang sangat istimewa, dibaca di mana saja dibaca itu kitab, ya. Kitab yang barakah. Ya, saya di sini akan baca mukaddimahnya aja dulu, ya. Insyaallah bulan besok masing-masing udah pegang kitab. Saya nggak ngerti, Beb. Ya justru nggak ngerti kan belajar. Jadi ngerti, ntar diharokatin, diartiin gitu, ya. Terutama yang udah bisa baca Al-Qur'an, ntar diharokatin, diartiin gitu. Jangan pakai takut disuruh baca, enggak disuruh baca. Kalau Al-Qur'an mungkin disuruh baca atu-atu. Kalau belajar ngaji mah enggak pakai disuruh baca atu-atu, kelamaan neranginnya gitu, ya.
Kita jawab bersama-sama insyaallah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab pasti diawali dengan bismillah. Ya, setiap kitab diawali dengan bismillah. Kenapa sebabnya? Yang pertama ngikut Al-Qur'an. Ya, ngikut Al-Qur'an. Kata Nabi di dalam hadis, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulain kitabnya Al-Qur'an dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita juga kalau mau ngarang kitab atau kalau mau memulai sesuatu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa agta'. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tidak berkah. Makanya pengarang kitab mengharapkan keberkahan memulai kitabnya dengan kalimat basmalah. Perkara apapun tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut tidak diberikan keberkahan. Ibu-ibu masak, mulai dengan bismillah, Bu, mulai dengan bismillah. Mengiris bawang, mulai dengan bismillah. Ya, mau masak sayur asem, mulai dengan bismillah. Mau masak teri pakai kacang, dimulai dengan bismillah. Mau nyambel, ya, dimulai dengan bismillah. Mau goreng tempe, ya, jadi insyaallah berkah. Makanannya berkah, ntar dimakannya juga, ya, yang makan dikit gak kenyang gitu, dikit juga kenyang. Yang makan juga dianjurkan baca bismillah, ya, supaya makannya nggak dibantu sama syaitan, ya. Karena kalau yang nggak baca bismillah, makannya dibantu sama syaitan. Biar banyak sedikit aja. Makanya kadang-kadang ada orang yang makan udah sepiring melentung masih kurang, nggak baca bismillah. Padahal tahu dia ilmunya kalau mau makan baca bismillah, cuma terlanjur lapar banget jadi lupa baca bismillah. Mau minum baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, ya. Mau jalan baca bismillah, mau masuk kamar mandi baca bismillah, semua. Mau pakaian baca bismillah, ya. Apa yang kita harapkan? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi perkara yang dianggap penting oleh syariat dianjurkan kita untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak boleh baca bismillah, karena bismillah terbagi menjadi 5 hukum. Yang pertama, wajib di dalam salat. Ketika kita membaca suratul Fatihah, wajib kita baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, nggak sah sholatnya, ya. Yang kedua, baca bismillah sunnah. Ketika kita mengerjakan perkara yang dianggap penting oleh syariat tadi. Ketiga, baca bismillah makruh. Ketika kita mau mengerjakan perkara yang makruh. Apa perkara yang makruh? Contohnya ngerokok. Mau ngerokok, mau bakar rokok, rokok makruh apa enggak? Makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Khilaf fihi, ada perbedaan pendapat antara ulama, ya.
Kalau bagi yang ngerokok jangan ngikut yang haram, jangan ngikut yang mengatakan rokok itu haram, ntar jadi dosa ngerokoknya. Ya. Jadi ada memang beberapa ulama yang mengharamkan rokok. Ya. Tapi ada beberapa ulama juga yang mengatakan rokok itu makruh. Itu Habib ngerokok, jangan ngikutin Habib ngerokok. Ya kalau mau ngerokok jangan ngikutin Habib, ngerokok aja udah, jangan pakai ngikutin saya insya Allah ada niat buat berhenti, ya ada niat buat berhenti, pengen berhenti, cuman susah banget. Kadang-kadang Ustadz Aziz suka ngasih, ya banyak yang ngasih jadi susah berhentinya, ya. Ya. Kalau mau berhenti ngerokok syaratnya 3, mau gak? Mau gak? Ya, jangan beli, jangan minta, dikasih jangan mau. Gitu. 3 syaratnya tuh. Insya Allah berhenti ngerokok. Jadi kalau mau ngerokok, rokok itu makruh. Maka kalau mau ngerokok jangan baca Bismillah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau main kartu makruh, ya main kartu makruh, pakai baca bismillah jangan, ya kadang-kadang pakai ada mari kita baca suratul fatihah jangan, ya Allah, biar permainan kita ini biar permainan apa jangan. Atau main catur makruh baca bismillah, mau jalan gitu bismillah makruh. Ada juga bismillah haram, main kartu kalau nggak pakai duit makruh, kalau pakai duit haram, semuanya haram. Ada yang bilang haram yang menang doang, yang kalah yang kalah doang, yang menang kagak. Haram ya main kartu pakai duit atau pakai taruhan apapun haram, ya. Main apapun kalau pakai taruhan haram, nggak boleh. Main apapun ya, main apapun, taruhan bola tuh haram. Rokok sebungkus sama gua ya, jangan, haram hukum. Main apapun kalau di situ ada taruhan haram, nggak boleh. Ya. Kemudian kadang bismillah haram, ya ketika mau melakukan perkara yang haram baca bismillah, nggak boleh, ya haram baca bismillah, nggak boleh. Orang mau nyolong baca bismillah, mau nyopet baca bismillah. Orang mau nyolong motor, mau buka kuncinya bismillahirrahmanirrahim, haram, nggak boleh ya. Atau mau minum khamr, na'udzubillah, baca bismillah, haram ya. Boleh main bola, makan olahraga mubah. Tuh, ntar adanya yang kelima, mubah. Baca bismillah mubah, boleh baca, boleh enggak. Kapan? Ketika kita mau mengerjakan perkara yang mubah. Apa perkara yang mubah? Itu tadi kayak main bola, itu mubah, ya kan boleh main bola. Wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Yang mubah itu dikerjain ditinggalin nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, itu mubah. Main bola, ninggalin main bola dosa apa enggak? Enggak. Ngerjain main bola pahala apa enggak? Enggak. Jadi main bola mubah, baca bismillahnya mubah, gitu ya. Atau main gundu mubah, main layangan mubah, mindahin barang nih dari sini kemari bismillahirrahmanirrahim, kan mubah nih, boleh gak dipindahin? Boleh. Jadi baca bismillah kalau untuk perkara yang mubah boleh baca, boleh enggak.
baca enggak dapat pahala, enggak baca enggak dapat dosa. Tapi dari sisi zikirnya dapat pahala, karena dia mengucapkan lafaz Allah, zikir, dapat pahala tetap. Bukan berarti enggak dapat pahala, tetap dapat pahala kalau kita lihat dari sisi zikir. Paham insyaallah ya? Tapi perkara yang mubah, kalau kita niatkan buat ibadah, jadi ibadah. Kayak makan, kita niatkan makan biar kuat ibadah, maka makannya jadi ibadah. Maka baca bismillahnya jadi ibadah, jadi sunnah gitu ya. Ya, itu hukumnya bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya nih. Tuh. Ta'limul Muta'allim nih, itu kitabnya tuh. Ya. Kecil tipis. Paling 5.000. 10.000 dah paling mahal nih tuh. Ya. Di toko kitab banyak. Ada toko kitab di sini? Enggak ada. Ntar Ustadz yang beliin, ya. Ustadz yang beliin, ya. Punya duit kan? Punya ya. Ustadz yang beliin, nanti para hadirin ngambil sama Ustadz. Bayar tapi, ya udah dimodalin tempat, ya. Enak. Masa kitab nggak mau bayar? Harga kitab berapa umpama? 10.000. Ini Ustadz, ya 20.000 hadiah buat Ustadz, lebihnya biarin, nggak usah dikembaliin. Itu bagus apa nggak tuh? Bagus ya. Jangan kadang-kadang nih, Ustadz 5.000 dulu ya. Ya. Ntar 5.000 lagi. Itu iya, bakhil ya, pelit ya. 5.000, 10.000 dia nggak mampu. Ya, buat ilmu, buat bagus, buat dia, buat hidupnya senang dunia akhirat. Ya, jangan. Boleh utang, ya, boleh utang. Utang sama temennya, itu bayar ke Ustadz tetap cash. Itu. Utang sama temennya, ya, ngerti ya? Boleh utang sama temennya, tapi tetap kemari bayar cash. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi. Ya. Segala puji bagi Allah. Ya. Entar dulu. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 5 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 5. Yang pertama ba, yang kedua ismi, yang ketiga lafzul jalalah, yang keempat ar-Rahman, yang kelima ar-Rahim. Ya. Bismillahi artinya apa? Bismillahi, bi-nya dengan disertai, ya, dengan disertai. Bi-nya arti bi dengan disertai. Ismillahi, ismi minas sumuwi wahwal ulu. Ismi itu arti tinggi, dengan disertai dengan keagungan, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ngartinya dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah nggak apa-apa. Ar-Rahman, apa arti Ar-Rahman? Kalau kita bahasa Indonesia, Ar-Rahman maha pengasih, ya, maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Kalau di dalam kitab syarah, ya, kitab syarah atau keterangan, definisi Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bijalailin ni'am.
Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ya, nikmat-nikmat yang besar itu Ar-Rahman. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat-nikmat yang kelihatan gitu ya. Makanya Ar-Rahman ini bisa buat orang muslim, bisa buat orang kafir. Orang kafir dikasih nikmat apa enggak? Dikasih enggak? Dikasih. Itu nikmat hidup, nikmat harta, nikmat sehat, dikasih. Nah, tapi Ar-Rahim khusus buat orang muslim saja. Contohnya apa? Nikmat hidup beriman. Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, itu Ar-Rahim, yang memberikan nikmat-nikmat yang detil. Ya, seperti iman Islam hanya Allah berikan kepada orang muslim. Nikmat harta Allah berikan kepada semua makhluk, tapi nikmat harta yang barokah itu lebih berkah lagi Allah berikan kepada orang-orang muslim. Ya, jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim bedanya tipis sekali. Ya, bedanya tipis. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang faddala, ya, mengutamakan. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan Bani Adam, anak-anak Adam atau manusia bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal, ala jami'il alam, atas semua alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang memberikan manusia ini keutamaan ilmu dan amal daripada seluruh alam. Ya, daripada seluruh alam. Jadi Allah berikan ilmu dan amal kepada manusia yang Allah tidak berikan kepada alam semesta yang lain. Ya. Seperti contohnya binatang. Ya, contohnya binatang. Dikasih ilmu enggak sama Allah? Enggak. Ya. Bisa beramal enggak dia? Enggak bisa. Jadi cuman manusia yang dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu dan beramal. Makanya jangan sia-siakan nikmat tersebut. Ya. Jangan sia-siain. Dikasih kesempatan umur sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, biar rajin nuntut ilmu. Apa sih alam? Alam itu selain Allah, alam namanya. Alam itu selain Allah. Ya. Jin, binatang, pohonan, manusia, malaikat, syaitan, itu alam namanya. Bumi ini alam, surga, neraka, bidadari, itu alam namanya. Ya, pokoknya yang selain Allah namanya alam. Wassalatu wassalamu, dan wassalatu ala Muhammadin, dan salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam. Sayyidil arabi wal ajam, pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ajam ini selain Arab. Ya, ada Arab, ada Ajam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini
wal fariqaini min urbin wa min ajami. Jadi Nabi Muhammad pemimpin seluruh manusia, baik yang Arab maupun yang ajam. Ajam itu selain Arab, Amerika, Afrika, Asia, apalagi Eropa, semua di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad, semua. Ya. Tapi umat itu terbagi dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Umat dakwah termasuk umat di dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia baik yang muslim ataupun yang kafir. Tapi kalau ummatul ijabah, umat yang menjawab panggilan Nabi, menjawab dakwahnya Nabi, mengikut kepada dakwahnya Nabi, itu namanya ummatul ijabah. Itu yang dikatakan umat Islam. Ya. Tapi kalau diutus, Nabi diutus untuk seluruh manusia, mau dia Arab, mau dia Ajam, mau dia Afrika, mau dia Indonesia, mau dia Malaysia, mau dia Australia, semua. Ya, enggak ada perbedaan, ya. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Salawat Allah semoga tercurah kepada keluarga. Ya. Siapa keluarga Nabi? Hum Bani Hashim wa Bani Muttalib. Ya, Bani Hashim wa Bani Muttalib itu keluarga Nabi. Anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Siapa Hashim? Hashim itu kakeknya Nabi, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muttalib siapa? Muttalib saudaranya Hashim. Jadi anak keturunan Hashim semua ini ke bawah, sama anak keturunan Muttalib semua ini ke bawah adalah termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan semoga salawat Allah tercurah kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Orang-orang yang hidup di zaman Nabi, ngelihat Nabi walaupun bentaran, beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat Nabi. Ngelihat walaupun bertemu, walaupun bentaran, itu termasuk sahabat. Kalau yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, enggak ngelihat Nabi, enggak bertemu Nabi, tidak dinamakan sahabat. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani, ya. Beliau orang Masya Allah, tapi beliau bukan sahabat, ya. Sahabat Nabi adalah yang bertemu, beriman, ya, bertemu dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa termasuk sahabat Nabi, ya. Nabi Allah Isa karena bertemu dengan Nabi, ya. Sahabat Nabi itu yang bertemu dengan Nabi di dunia. Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi di dunia kapan? Di Masjidil Aqsa pada waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Siapa sahabat yang paling pertama? Ya, sahabat yang paling pertama adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dari perempuan, dari laki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari anak kecil Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa sahabat yang paling afdal? 4 khulafaur rasyidin. Ya, 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian siapa? Kemudian sisa yang 6. Ya. Dikatakan di dalam Zubad, wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tsani lahul faruqu Utsmanu ba'dahu kadza aliyun fasittatul baquna fal badriyu. Kemudian yang 6 mana? Kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 khulafaur rasyidin. Nah, ada 6 lagi sahabat yang dijamin masuk surga. Itu setelah khulafaur rasyidin, mereka yang paling afdal.
Siapa saja? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, ya, Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair ibn al-Awam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'id apa? Siapa lagi? Ada 6 ya. Ada yang hafal? Satu lagi siapa? Ibn al-Harith, Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, yaitu yang ke-6, Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Itu 6 sahabat setelah Khulafaur Rasyidin. Baru habis itu Fal Badriyu. Habis itu siapa sahabat yang paling afdal? Yang ikut perang Badar, ya. Semoga salawat Allah tercurah kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa ya Nabi'il ulumi wal hikami, yang mana mereka adalah sumber-sumber ilmu dan hikmah. Para keluarga dan para sahabat Nabi, mereka adalah sumber-sumber ilmu dan hikmah. Bagaimana tidak? Karena sumber ilmu adalah Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad menurunkan ilmunya kepada para sahabat dan keluarganya, ya. Jadi para sahabat dan keluarga mereka adalah sumber ilmu yang diturunkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah muqaddimah aja dulu, ya. Nanti insyaallah kita teruskan di bulan-bulan yang akan datang. Dikit-dikit aja ngaji mah, jangan banyak-banyak. Kebanyakan ntar gumoh. Ya, tahu gumoh. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit tapi diamalin. Tadi udah dapat ilmu banyak tuh, diamalin. Jangan gak diamalin, sayang ilmu kalau gak diamalin. Kayak orang hujan bawa payung. Kehujanan apa enggak? Kehujanan apa enggak bawa payung? Kehujanan dibawa doang, enggak dipakai, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma ahlil gutri unsa wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.